Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kuliah pertama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, semester ini saya diberi tugas untuk mengambil mata kuliah kriminologi. Materi ini bobotnya 2 SKS. Artinya apa? Saudara-saudara harus mengikuti perkuliahan ini setiap minggunya 100 menit tatap muka. Karena 2 SKS itu bebannya 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur di rumah, jadi tugas-tugas, sehingga kalau ada tugas saudara jangan mengeluh gitu. Yang kedua ada tugas mandiri. Tugas mandiri artinya bukan sendiri-sendiri tapi bisa berkelompok. Hanya tugas mandiri biasanya untuk membaca buku, mempelajari buku dan sebagainya begitu. Sehingga seminggu itu untuk materi kriminologi Anda terbebani waktu 100 menit plus untuk tatap muka, tugas terstruktur 2 jam karena 2 SKS, kemudian tugas mandiri 2 jam. Nah, hampir 6 jam. Oleh karena itu, saudara harus memperhatikan ini, waktu yang Anda miliki itu harus betul-betul diperhatikan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Selanjutnya, saudara-saudara, untuk setiap materi setelah mengikuti kuliah dengan persyaratan 75% dari pertemuan tatap muka, itu saudara harus penuhi. Karena ini akan merupakan persyaratan untuk ujian tengah semester maupun nantinya ujian akhir semester. Nah, ini penting saudara-saudara agar saudara-saudara tidak terdelete di dalam daftar peserta ujian begitu. Kemudian di dalam perkuliahan ini saudara-saudara, karena materi kriminologi itu materi yang luas dan ada di dalam kehidupan masyarakat karena mempelajari perilaku menyimpang. Maka saudara diharapkan untuk selalu aktif memperhatikan kehidupan di masyarakat ini, memotret perilaku-perilaku apa yang menyimpang, baik menyimpang menurut undang-undang maupun menyimpang menurut norma sosial. Nah, itu nanti Anda bisa diskusikan di kelas ini begitu. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mengkaji, menganalisis aspek-aspek yang melekat pada kejahatan. Apa itu? Nah, setiap kejahatan itu pasti ada aspek perbuatan. Nah, apa maknanya ini nanti kita bicarakan. Aspek pelaku. Jadi kalau ada kejahatan mesti ada perbuatan, ada pelakunya, kemudian ada aspek korbannya. Ini yang dikaji. Dan yang terakhir, reaksi masyarakat. Jadi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat bila menghadapi kejahatan. Nah, aspek-aspek inilah yang harus dikaji.
Oleh karena itu, dalam mempelajari kriminologi tujuan kita itu. Sehingga dengan demikian standar yang harus dicapai di dalam kuliah ini, saudara-saudara atau mahasiswa harus mampu menganalisis aspek-aspek kejahatan tersebut. Nah, sekarang kita melihat aspek kejahatan itu. Yang pertama tadi apa? Yaitu perbuatan. Nah, ya kejahatan itu tidak hanya perbuatan ya nanti. Jadi perbuatan ini salah satu aspek saja. Seperti tadi ada pelaku, ada korban, ada. Nah, kejahatan apa ini yang dibicarakan? Pertama, apa itu kejahatan? Artinya perbuatan apa yang bisa dikatakan sebagai kejahatan. Nah, ini harus tahu dulu apakah kejahatan itu yang ada dalam undang-undang saja atau yang lain. Ternyata di dalam kriminologi, di samping mempelajari kejahatan secara yuridis, artinya yang dalam aturan, juga akan mempelajari kejahatan-kejahatan yang belum diatur di dalam undang-undang, yang sering disebut dalam arti sosiologis, yang dalam undang-undang dalam arti yuridis. Nah, keduanya ini mempunyai sifat yang relatif. Nah, nanti materi ini semua kita bicarakan di depan. Juga di dalam pelajari kejahatan ini kita akan mengkaji, menganalisis tentang metode mempelajari kejahatan. Bentuk-bentuk jenis-jenis kejahatan. Itu akan kita kaji lebih dalam nanti. Ya. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua adalah pelaku. Pelaku atau orang yang melakukan perbuatan. Ini apa yang bisa dikaji atau dianalisis? Yang pertama, profil pelaku. Pelaku itu wujudnya apa? Orang sering mengatakan pelaku ya orang, gitu. Tapi ternyata di dalam ilmu pengetahuan setelah maju ini, di samping orang ada yang disebut lembaga atau korporasi. Korporasi itu juga pelaku. Nah, apa yang dibicarakan nanti di dalam duanya ini banyak hal. Kalau orang ini dalam kriminologi Anda bisa mempelajari atau mengkaji tentang jenis kelamin. Ya, artinya pelaku kejahatan itu jenis kelaminnya apa, usianya, status sosialnya, dan lain-lain. Kemudian korporasi apa yang perlu dikaji? Perbuatan apa yang bisa dilakukan oleh korporasi? Kapan korporasi itu dianggap melakukan tidak pidana? Bagaimana pertanggungjawaban pidana? Dan pidana apa yang layak diberikan pada korporasi? Kemudian yang kaitan dengan pelaku, yang kedua adalah tentang sebab-sebab atau faktor kenapa orang itu melakukan kejahatan. Ini secara singkat bisa dilihat secara internal dan eksternal. Internal ini yang berkaitan dengan diri pelaku, kejiwaan pelaku, psikologi atau kepribadian pelaku, fisik, biologis pelaku, gitu. Nanti kita dalami. Yang eksternal itu yang di luar pelaku, faktor-faktor di luar pelaku. Apa itu? Ya ekonomi, politik, budaya, lingkungan, sosial, dan lain-lain. Nah, nanti dalam berbagai pendapat ahli, pembagian faktor ini tidak hanya internal dan eksternal, bisa yang tanpa menyebut itu. Tapi intinya masuk di situ. Kemudian yang aspek yang ketiga yaitu korban. Nah, di dalam kejahatan itu orang seringkali menyebut korbannya siapa.
Meskipun di dalam kriminologi ada kejahatan yang disebut tanpa korban. Nah, crime without victim. Nah, sekarang yang ada korbannya. Yang kita bicarakan peranan korban. Korban ini sebetulnya peranannya apa di dalam kejahatan? Ada yang disebut dengan real korban atau real victim. Orang yang benar-benar menjadi korban kejahatan. Tapi ada korban yang sekaligus pelaku. Nah, ini tadi yang katakan ada kejahatan tapi tidak ada korbannya. Jadi korban itu yang merangkap pelaku begitu. Nah, nanti kita bicarakan lebih dalam. Kemudian yang kedua, perlindungan korban. Nah, korban ini harus diapakan? Nah, kita sudah punya undang-undang perlindungan saksi dan korban. Nah, artinya korban ini perlu dilindungi ini. Perlindungan ini diberikan kapan? Yaitu pada saat proses peradilan dan di luar peradilan. Nah, di dalam peradilan, korban ini kedudukannya sebagai apa? Sebagai saksi atau sebagai pelaku. Ini. Kemudian yang non peradilan, nah ini perlu ada perlindungan secara ekonomi, perlindungan psikologi, perlindungan kesehatan, perlindungan sosial dan sebagainya. Ini perlu menjadi kajian. Nanti lebih dalam kita diskusikan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu aspek kejahatan yang berupa reaksi masyarakat atau upaya penanggulangannya. Nah, jadi kalau ada kejahatan, itu masyarakat harus bagaimana? Nah, artinya sikap masyarakat, perilaku masyarakat dalam menghadapi kejahatan. Nah, masyarakat di sini tidak hanya orang-orang umum gitu, tapi termasuk penegak hukum, lembaga pembuat undang-undang. Nah, itu pada umumnya di dalam menanggulangi kejahatan ada upaya-upaya yang saya membagi upaya penal. Upaya penal itu upaya menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Dengan yang satu adalah upaya non penal, upaya dengan non hukum pidana. Nah, nanti aspek ini kita bicarakan lebih dalam nanti. Tapi ada juga yang menyebut bahwa reaksi masyarakat atau upaya penanggulangan masyarakat itu melalui upaya-upaya preemptif, preventif, dan represif. Nah, ini aspek-aspek yang nantinya harus dipahami oleh mahasiswa. Jadi begitu Anda selesai mengikuti kuliah kriminologi, Anda harus mampu mengkaji itu. Dan ini, saudara-saudara, seperti di awal tadi saya katakan, di lingkungan kita ini, ya, lingkungan saudara, lingkungan saya itu bisa kita lihat. Anda kalau mendengar, oh ada kejahatan, ada perbuatan ini, misalnya gitu. Itu kira-kira reaksi masyarakat apa? Korbannya siapa? Pelakunya siapa? Perbuatannya apa? Nah, itu misalnya. Jadi setelah selesai kuliah, Anda harus mampu untuk menganalisis, menjelaskan aspek-aspek kejahatan tersebut. Sehingga ketika ujian nanti, ujian akhir misalnya, itu saudara tidak ada kesulitan dalam memahami ini. Sekali lagi,
kriminologi yang mempelajari kejahatan ini jangan dilihat dari segi hukum pidana saja. Karena banyak perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan, tapi hukum pidananya belum mengaturnya. Undang-undang pidana belum mengatur. Gitu. Dan sebaliknya, banyak perbuatan yang dijadikan kejahatan, tapi masyarakat juga banyak yang belum tahu. Seringkali seperti itu. Nah, ini kita kaji nanti lebih dalam sehingga saudara tidak terbelenggu dengan pemahaman yang yuridis saja. Nah, demikian saudara-saudara sekalian, standar kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa di dalam perkuliahan kriminologi ini. Nah, ini semuanya bisa akan didapat apabila sudah aktif di dalam perkuliahan minimal 75%, kemudian aktif di dalam memperhatikan kondisi masyarakat, sehingga saudara harus memotret yang ada di masyarakat, kemudian dibawa ke kelas untuk kita diskusikan. Itu saudara-saudara sekalian, dan nanti pada pertemuan berikutnya, saudara saya minta untuk membawa contoh perilaku menyimpang yang Anda lihat di masyarakat. Ya, Anda ketahui di masyarakat. Bisa perbuatan jahat itu yang sudah diatur di dalam undang-undang, atau mungkin ada perbuatan jahat yang belum diatur di dalam undang-undang. Nah, ini coba nanti saudara lihat itu. Saya tadi belum memberikan contohnya, memang sengaja begitu biar saudara bisa memahami ini dapat. Ya. Menurut pemahaman saudara dulu, Anda sudah semester 5 ini mestinya sudah bisa memerhatikan perbuatan mana yang itu dikatakan kejahatan, perbuatan mana yang tidak. Dan perbuatan kejahatan itu mana yang sudah ada aturannya, mana yang Anda anggap jahat tapi belum ada aturannya. Nah, minggu depan setiap mahasiswa saya minta untuk membawa satu kasus kejahatan ini untuk kita bahas nanti secara singkat begitu. Sambil nanti kita melanjutkan materi kriminologi yang pertama, yaitu nanti minggu depan usahakan untuk membaca, belajar tentang pengertian dan ruang lingkup kriminologi. Nah, di samping memperhatikan kondisi masyarakat, pemahaman ini bisa Anda peroleh melalui membaca bahan-bahan atau buku tentang kriminologi. Banyak buku tentang kriminologi, silakan Anda baca. Saya terus terang belum punya karya tentang kriminologi ini. Silakan mahasiswa untuk mencari di toko buku atau perpus, atau membaca melalui apa yang sudah disajikan oleh mbah kita, yaitu Mbah Google, ya. Itu banyak sekali, Anda tinggal ngeklik tulis kriminologi Mbah apa, itu nanti muncul semuanya. Anda
punya HP bisa digunakan untuk mempelajari materi kriminologi ini. Kalau belum sempat membeli buku misalnya, atau mendownload buku-buku yang sudah mudah dicari ya di dalam internet itu, yang sudah tidak harus beli begitu, di perpus UMS juga ada. Silahkan Anda mencari bahan-bahan ini secara aktif. Demikian saudara-saudara sekalian, sebagai pengantar awal kuliah ini begitu. Nanti minggu depan saya harapkan saudara mengawali kuliah dengan aktivitas saudara. Artinya Anda saya minta aktif di dalam kuliah itu. Begitu saya buka perkuliahan, saudara saya harapkan untuk memulai dulu. Tidak harus menunggu dosennya ngomong dulu. Itu ya. Jadilah mahasiswa yang selalu aktif di dalam kuliah ini. Karena calon sarjana hukum itu harus banyak berpikir, ya, banyak berbicara dan berperilaku nanti gitu. Saya rasa itu saudara-saudara sekalian, sebagai pengantar atau awal kuliah sekaligus kontrak kuliah pada pertemuan pertama ini. Terima kasih saudara-saudara. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.